Dan pemirsa, 3 prajurit TNI gugur dalam misi pasukan perdamaian di Libanon akibat serangan yang dilancarkan oleh Israel. Kita akan bedah dan lebih lanjut lagi membahas terkait dengan hal ini bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah Dina Sulaiman. Halo Bu Dina, apa kabar? Ya, kabar baik Mbak Souza, Mas Rama. Baik Bu Dina, kita melihat dan mendengarkan kabar duka 3 prajurit TNI gugur dalam serangan Israel di Libanon. Apakah dengan kondisi saat ini, Bu, ini sudah menjadi momentum yang paling tepat bagi pemerintah kita untuk mengevaluasi terkait dengan pengiriman tentara ke sana dan juga peringatan bagi Indonesia untuk tidak ikut campur lebih jauh lagi terkait dengan eskalasi konflik yang tengah berlangsung di Timur Tengah? Seperti apa analisa Anda? Iya, saya setuju sekali. Ini memang momen yang penting sekali untuk mengevaluasi kebijakan luar negeri kita terkait konflik di Timur Tengah, terutama terkait konflik Palestina dan bagaimana langkah yang seharusnya diambil buat kita. Pemerintah Indonesia selama ini memang selalu konsisten ya, ingin membantu Palestina untuk meraih kemerdekaannya. Tapi kita juga melihat bagaimana Israel ini melakukan serangannya bukan hanya di Palestina tapi juga ke negara-negara di sekitarnya termasuk Libanon. Nah, kalau terkait dengan pasukan perdamaian, tentu memang sebenarnya niat kita untuk bergabung dalam pasukan perdamaian di bawah mandat PBB itu adalah niat yang mulia dan tugas kita juga dan sesuai dengan mandat atau amanah Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa kita memang harus ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Tapi kita juga harus melihat bagaimana aktor yang terlibat di sini, yaitu Israel, itu sudah punya rekam jejak yang panjang yang selalu saja melanggar hukum internasional. Terkait UNIFIL sendiri, ini kejadian bukan pertama kali ya. Di tahun 96 itu di Libanon itu Israel melakukan pembantaian massal loh ke markas UNIFIL, bayangkan. Dan waktu itu di markas itu di Kana, di daerah Kana, Libanon itu ada ratusan warga sipil yang berlindung di sana, tapi juga diserang oleh Israel sehingga waktu itu ada 106 warga sipil yang gugur dan 4 tentara dari Fiji yang terluka. Kemudian selama beberapa tahun terakhir sejak 2023 UNIFIL itu sudah berkali-kali diserang oleh Israel, ada yang terluka juga dan kali ini ya kita sangat berduka, tentara Indonesia pun menjadi korban ya, ada yang gugur dan ada yang terluka. Artinya memang kita perlu tegas ya bahwa ketika berhadapan dengan Israel, penjahat kemanusiaan, pelanggar hukum internasional, itu nggak bisa lagi hanya dengan tanda kutip perdamaian gitu ya. Peacekeeping itu memang dilakukan oleh tentara, tapi tidak punya daya untuk melakukan pertempuran karena mandatnya nggak boleh menyerang. Jadi ketika ada tentara di sana tapi nggak boleh melakukan apapun gitu ya, hanya menjadi buffer saja di tengah-tengah, kan artinya kita menempatkan tentara kita di bahaya ya. Idealnya memang tentara peacekeeping itu menjaga, tapi ketika satu pihak betul-betul melanggar hukum internasional dengan sengaja menyerang tentara perdamaian, artinya kan memang kita menghadapi situasi yang sangat berat dan Indonesia saya pikir perlu mengambil tindakan tegas ya terkait pengiriman pasukan perdamaian PBB kalau yang dihadapi adalah Israel. Ya. Seperti yang tadi Ibu Dina katakan bahwa Indonesia ini mesti tegas dan juga sebenarnya peacekeeping saja tidak cukup ya Ibu. Tapi kan di sisi lain Indonesia juga tergabung dalam BOP di mana Israel juga menjadi anggota di dalamnya. Menurut Ibu Dina, bukankah ini menjadi ironi Bu, mengingat namanya saja Dewan Perdamaian tetapi justru kenyataannya ini bertolak belakang dan juga malah menyerang tentara dari sesama anggota BOP. Bagaimana Bu Dina melihat hal ini? Ya, itu penting sekali, catatan penting soal BOP. Kita betul-betul dan selama ini kan sudah disuarakan juga ya oleh para akademisi, berbagai kampus sudah mengeluarkan pernyataan soal BOP ini ya, termasuk kampus saya dari Unpad juga sudah meminta pemerintah untuk betul-betul mengevaluasi ini keikutsertaan dalam BOP karena ini sudah diprediksi tidak akan bisa melakukan atau mewujudkan perdamaian karena pendirinya adalah Amerika Serikat dan Amerika Serikat jelas berpihak kepada Israel dan sekarang
tambah terbukti lagi gitu loh. Tambah lagi ada buktinya bahwa BOP ini memang bukan lembaga yang sejak awal didesain untuk mengurusi perdamaian. Artinya kalau kita masih bertahan di dalam BOP, berarti kita betul-betul mengabaikan kata damai itu sendiri, mengabaikan kepentingan nasional kita sendiri, mengabaikan nyawa TNI kita. Bayangkan situasinya kalau TNI betul-betul dikirim ke Gaza di saat 50% wilayah Gaza itu masih diduduki oleh Israel. Ya, sekarang saja kita sudah kehilangan 3 TNI kita ya. Kalau kita kirim ke Gaza, dan sejak awal kan sudah dinyatakan tidak akan terlibat dalam operasi militer. Terus di sana berarti kan nggak bisa membela diri. Sementara kita tahu jet-jet tempur Israel sampai sekarang masih terus menjatuhkan bom ya di Gaza. Lalu dengan cara apa TNI kita nanti bisa membela diri karena sudah mandatnya sudah dikunci, tidak boleh melakukan operasi militer. Saya pikir ini betul-betul pemerintah harus tegas di sini, keluar dari BOP dan tidak usah mengirim tentara kita ke Gaza. Baik, tetapi Ibu Dina melihat situasi yang terus bereskalasi dan dinamika yang terjadi di dalamnya, apakah Anda melihat sebenarnya ada batu sandungan ataupun halangan untuk pemerintah kita segera menentukan sikap yang tegas terkait dengan persoalan posisi Indonesia ya, khususnya di persoalan eskalasi konflik ini dan dampaknya kepada kita masyarakat? Silakan. Ya, kalau dari pihak pemerintah, tentu pemerintah yang berkewajiban menjelaskan dengan sejelas-jelasnya ya. Selama ini kan penjelasan yang diberikan kepada kita adalah janji atau apa ya istilahnya. Ya, kalau seandainya kita nggak bisa membela Palestina, Indonesia siap keluar. Ya, kan sebenarnya itu sesuatu yang bisa diperkirakan ya. Kita mengambil keputusan apapun keputusan, sesederhana apapun keputusan kita, hanya membeli sesuatu saja kita udah bisa mikir, ini kita untung atau rugi. Ya kan? Dan sekarang keputusan yang sedemikian besar pun tiba-tiba dinyatakan, ya nanti kalau terbukti tidak bisa membantu Palestina, kita keluar. Tentu ini bukan sikap yang tepat ya. Pemerintah yang perlu menjelaskan ini sebenarnya alasannya apa sih? Kenapa kok harus berkeras tetap berada di BOP ketika berbagai pihak, terutama juga para akademisi yang sudah melakukan kajian, ini betul-betul kita tidak seharusnya ikut bergabung dengan BOP dan kita tidak seharusnya mengirimkan pasukan ke Gaza. Iya. Bu Dina, ini kalau kita melihat situasi pada saat ini, sebenarnya apa sih Bu langkah konkret yang bisa dilakukan oleh para pejabat kita nih dalam mengambil keputusan yang bisa dilakukan dalam waktu dekat, yang juga memiliki dampak juga Bu, selain juga pastinya mengirimkan ucapan duka cita yang sudah kita dengar oleh Menteri Luar Negeri seperti itu. Apa sebenarnya langkah konkret yang bisa kita lakukan? Ya, keterlibatan kita dalam konflik-konflik itu harus mempertimbangkan leverage kita, daya tekan kita. Untuk konflik di Timur Tengah, terutama soal Palestina, Israel, dan kemudian juga melibatkan Libanon juga, karena Israel juga melakukan serangan ke Libanon, itu perlu diakui juga bahwa memang leverage kita atau daya tekan kita itu tidak terlalu besar. Tapi kita punya keunggulan atau kita punya sesuatu yang bisa kita pakai, yaitu istilahnya normatif diplomasi. Kita melakukan diplomasi yang normatif. Apa itu diplomasi normatif? Kita bersuara, kita bersikap tegas. Nah, ini yang ketika ini yang kita punya, ya ini gunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Kita perlu menyatakan dengan tegas bahwa Israel salah, bahwa Amerika juga salah ketika selalu membela Israel gitu kan, dan kemudian sekarang juga Amerika Serikat dan Israel bersama-sama mengagresi Iran. Artinya kita perlu menyuarakan dunia internasional agar secara bersama-sama menegakkan hukum internasional. Yang salah memang harus diberikan sanksi dan dihentikan kesalahannya. Nah, kemudian praktiknya ya ketika kita menyatakan keluar dari BOP, ketika kita menyatakan tidak jadi mengirim pasukan ke Gaza, itu adalah tekanan dalam rangka normatif diplomasi ini. Jadi tidak sekedar retorika memberikan kecaman dan sejenisnya, tapi juga ada langkah tegasnya. Apa itu? Ya keluar dari BOP itu tekanan diplomatik juga. Ketika memang hal-hal seperti ini yang kita punya, ya ini yang kita lakukan
lakukan. Kalau kita malah ya berusaha melakukan langkah yang lain, misalnya mengirimkan pasukan, kita lihat sendiri sudah ada buktinya itu tidak bisa memberikan bantuan apapun kepada para korban konflik ya. Karena apa? Karena operasi peacekeeping itu memang tidak boleh melakukan perlawanan. Ya, jadi beda dengan peace enforcement gitu. Beda misalnya kayak dulu NATO dikirim ke Libya kan, itu NATO diberi mandat untuk betul-betul melakukan serangan. Tapi kalau peacekeeping kan ya hanya berada di tengah-tengah saja tanpa daya untuk bisa membantu korban. Nah, itu yang menjadi masalah, sehingga kembali lagi ya kita gunakanlah normatif diplomasi karena itu kekuatan kita. Nah, normatif diplomasi itu bukan berarti netral gitu ya, tapi nyatakan dengan tegas bahwa ini salah, bahwa siapa yang salah, siapa yang harus dihukum, itu yang kita punya. Baik, normatif diplomasi tidak sama dengan netral, sehingga ini menjadi momentum tepat untuk pemerintah Indonesia menunjukkan ketegasannya atas situasi yang tengah terjadi. Kita kawal terus, Bu Dina, dan semoga ini menjadi atensi dari pihak pemerintah. Terima kasih untuk analisa yang sangat tajam. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Dan pemirsa, kita beralih